Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana tips menulis jurnal artikel. Kita sekarang sudah sampai pada tahapan bagaimana menulis bagian teori dan review of the related literature. Baik, kita mulai dari bagian teori dulu ya. Sehingga dalam sebuah penelitian mesti menggunakan teori atau pendekatan apa yang digunakan untuk menganalisis data. Jadi kalau ditanya untuk apa teori itu dalam sebuah penelitian, maka jawabannya adalah sebagai pisau analisis, alat untuk menganalisis data. Nah, data yang sama jika dianalisis dengan cara berbeda, pisau yang berbeda, teori berbeda, maka sangat mungkin untuk menghasilkan output atau luaran yang berbeda. Jadi teori itu ibaratnya adalah sebuah alat untuk menganalisis. Jadi misalnya datanya adalah kita bayangkan sebagai sebuah apel. Alat untuk mengupasnya bisa banyak macam. Bisa kita kupas dengan menggunakan silet, gunting, pisau, atau kapak misalnya. Sehingga hasil kupasannya akan berbeda. Nah, disitulah pentingnya sebuah teori. Data yang kita sudah punyai, maka perlu dikupas dengan tepat agar sesuai dengan tujuan kita untuk menjalankan penelitian ini. Nah, oleh karena itu, sangat penting kiranya dalam pemilihan teori itu bergantung pada tujuan atau pada masalah yang ingin diselesaikan. Sehingga data yang sudah dipunyai oleh peneliti, kemudian sudah membuat sebuah formulasi penelitian dengan tujuan atau masalah yang akan diselesaikan, maka kita memilih teori yang paling tepat, yang paling dekat agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah fungsi teorinya. Nah, nanti teori itu perlu digunakan ketika menganalisis, karena fungsinya adalah sebagai pisau analisis. Teori tidak hanya melulu bisa satu. Jadi boleh kita menggunakan satu teori atau dua teori. Itu penggabungan misalnya kalau dalam ilmu bahasa, menggabungkan antara bahasa dan luar bahasa. Khususnya yang membahas mengenai analisis wacana. Jadi kalau menggunakan analisis wacana, maka seyogyanya menggunakan juga lebih dari satu teori kebahasaan. Juga mungkin akan menggunakan teori sosial. Karena ketika sudah masuk discourse analysis, itu berarti menggabungkan antara bagaimana fenomena bahasa dilihat dari kacamata perspektif discourse atau wacana. Sehingga pasti ada teori sosial yang bisa dimasukkan. Bagaimana dengan review of the related literature? Nah, di bagian ini biasanya misal ini sebuah jurnal artikel, itu format penulisannya bisa berbeda-beda. Ada yang memiliki bagian khusus di review of related literature atau previous studies, ada yang digabungkan dengan teori. Jadi subbabnya bisa saja hanya theoretical framework, kerangka teoritis, yang dalamnya mencakup kajian teori dan diskusi pada previous studies. Di sini kita menggunakan review. Jadi misalnya ini untuk yang skripsi atau thesis, dia memiliki subbab sendiri dalam sebuah penelitian setelah teori. Apa bedanya dengan yang sudah kita lakukan di bagian introduction ketika kita mengulas beberapa kajian relevan? Kalau di bagian introduction, itu baru sebatas overview, melihat secara umum tren penelitian untuk melihat gap-nya apa. Nah, saya akan mulai dengan dengan kesalahan umum yang sering dilakukan dalam penulisan review of the related literature. Jadi misalnya ada tulisan begini,
The first previous study which is relevant to present study is this one task research entitled Synonym in the Song Lyric of Maya Zen. Misalnya kita sedang menulis tentang sinonim pada cerpen. Kemudian kita menuliskan contoh previous studies yang mau kita overview adalah punya Siswanto. Nah, di Santo kita menuliskan demikian. Kemudian kita mengatakan bahwa he used 20 songs data to analyze. Dia menggunakan teori Kettler, lexical semantic for sinonim, kemudian menemukan beberapa tipe sinonim yang dimana bahwa sinonim itu tidak selalu memiliki makna yang sama persis. Kemudian Siswanto merekomendasikan next researcher untuk memperluas atau melanjutkan penelitiannya dengan menggunakan perspektif linguistik atau teori linguistik yang lain. Nah, mengapa saya katakan ini kesalahan umum yang paling sering dilakukan? Jadi di bagian ini kita pertama tidak perlu mencantumkan bagian judul penelitian orang lain. Jadi kalau bisa kita ganti dengan yang lain yang lebih padat, concise, maka kita ganti dengan yang lain. Jadi intinya di sini kita tidak sedang menjadi spokesperson atau kepanjangan tangan dari Siswanto untuk menceritakan risetnya dia. Judulnya apa, kapan dia melakukannya, lokusnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa fokus pada hal-hal yang penting saja. Di misalnya kita bisa fokus pada Siswanto itu penelitiannya tentang apa yang dia temukan, ya, diskusinya bagaimana, kemudian apa kira-kira strength-nya dari penelitian Siswanto yang relevan dengan present study kita, dengan kajian kita yang sekarang. Ya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Karena review maka dia meneliti lebih detail daripada sekadar overview. Kalau di bagian intro itu baru overview saja, melihat secara ringkas apa tren penelitian di bidangnya. Nah, di bagian ini kita bisa menguliti lebih detail. Cuma penulisannya tidak kemudian perlu mencantumkan bagian judul dan seperti ini. Ini kurang bagus. Jadi kita bisa fokus pada Siswanto melakukan apa, kemudian temuannya apa kira-kira strength-nya, apa weakness-nya. Dan pastikan kita punya justifikasi mengapa itu relevan. Baik, saya ambilkan dari Sudes beberapa teknik atau hal yang penting dilakukan ketika mereview literature. Yang pertama, tentu kita perlu mengutip, gitu ya. Yang kedua, ini tekniknya. Jadi kita bisa sebenarnya compare and contrast. Jadi kita bisa menghadirkan, membandingkan penelitiannya si A dengan si B, di bagian apa mereka yang sama, tapi lebih detail dari sekadar bagian intro. Karena nanti harapannya bisa ada kritik dari literature. Jadi misalnya di compare dia mengatakan various argument, theories, methodologies, what do the authors agree on? Nah, jadi yang mau kita hadirkan adalah sekian banyak penulis, mereka agree di bidang apa? Siapa yang apply similar approaches to analyze the research problem? Kontras misalnya, what are the major areas of disagreement? Nah, bagian apa yang mereka paling banyak tidak setuju? Kritik ini bagus kalau kita bisa sampai pada tahap bisa mengkritisi, memberikan insight dari perspektif kita sebagai peneliti. Misalnya, which argument are more persuasive and why? Atau pay attention to the verb you use describe what author says or does, assert. Kemudian apa temuannya, valid atau tidak. Kita memberikan kritik, memberikan komentar paling tidak. Kemudian yang paling penting juga sebenarnya adalah how does your own work draw you upon or depart from or synthesize what has been said in the literature. Menghubungkan dengan penelitian kita sekarang. Nah, jadi di bagian ini sebenarnya paling penting dalam menulis sebuah kajian teori atau previous studies ya. Harus ada justifikasi mengapa itu akhirnya perlu kita kutip, perlu kita masukkan dalam
teori kita atau dalam previous studies kita. Jadi perlu ada justifikasi. Oleh karena itu, menuliskan judul, lokasi, tahun itu juga pasti penting, cuma bisa kita alihkan dengan memberikan informasi yang jauh lebih informatif dan padat. Bagaimana kita membandingkan dengan argumen lain, bagaimana kita kontraskan dengan penelitian yang lain, dan syukur-syukur bisa menemukan kelemahan dan kelebihannya. Oleh karena itu, tabel ini bisa menjadi rujukan awal ketika kita menuliskan literature review atau review of related literature. Terutama teman-teman yang sedang menulis skripsi atau thesis. Jadi model penulisannya tidak melulu first study is conducted by fulan, tahun sekian, judulnya ini. Kemudian yang kedua oleh siapa, judulnya apa. Jadi judul itu nanti kan bisa dibaca di referensi. Yang penting adalah apa yang dikaji, apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa hubungannya, mengapa itu penting kita kutip. Dengan demikian sebenarnya yang paling penting dari aspeknya adalah adanya academic dialog akademik, dan ada justifikasi dari teori yang kita pakai atau ketika mereview literature. Oleh karena itu, kelihayan kita dalam memberikan justifikasi dan menghadirkan dialog akademik itu sangat penting dalam penulisan sebuah artikel. Selamat mencoba, thank you and good luck.